Shalom anak-anak, ya Ibu Frida akan menjelaskan untuk kalian semua terkait kita punya kegiatan Paskah yang akan berlangsung di tanggal 4 April sampai 8 April, tepatnya hari Senin sampai Jumat di minggu depan. Ya, jadi mari kalian sama-sama menyimak dan kita akan melakukan Paskah di minggu depan. Yang pertama, ya Paskah kita ya dengan tema Kristus ubahkan hidupku, dan ayat yang mendukungnya adalah Kolose 2 ayat 11 seperti yang tertulis di layar. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Dan dari kita punya kegiatan Paskah ini dengan tema dan ayat yang diberikan, tentunya mempunyai tujuan. Ya, tujuan yang pertama, kita semua memahami cara hidup seorang Kristen sejati yang telah menerima pengampunan. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, kita semua dapat menjalankan kehidupan yang bertanggung jawab atas pengampunan yang telah kita terima. Dan yang berikutnya, mari kita masuk dalam rangkaian kegiatan Paskah kita yang akan dilakukan di minggu depan. Yang pertama, kita akan, kalian tepatnya, akan mengikuti devotion seperti biasa, ya, bersama dengan Bapak Ibu wali kelas. Devotion itu akan dilakukan dari tanggal 4 sampai tanggal 7, yang mana itu tanggal 4 sampai 7 itu hari Senin sampai Kamis, dan kamu juga akan menuliskan refleksi setiap kali kamu selesai devotion. Dan yang kedua, di hari Jumatnya di hari Jumatnya tanggal 8 itu kita tidak ada chapel, ya, chapelnya nanti akan dipindahkan ke tanggal 11. Maka di hari Jumat itu kalian akan membuat grafik. Grafik ini tujuannya apa? Begitu ya. Grafik ini tujuannya kalian buat untuk menunjukkan perjalanan iman kamu yang terwujud melalui perilaku tidak melakukan dosa favorit. Dan yang berikutnya, seperti yang Ibu sudah sampaikan tadi, chapel kita yang dari Jumat dipindahkan ke tanggal 11, yang mana adalah hari Senin. Yang berikutnya, ya, yang pertama ini tentang devotion. Devotion ini kamu akan disediakan panduan pertanyaan, ya, panduan penuntun untuk kamu berefleksi. Setelah itu, di dalam devotion hari yang pertama, silakan kamu tentukan sebuah dosa favorit yang sering kamu lakukan, ya, karena dosa yang sudah kamu pilih itu, ya, itu akan menjadi dasar kamu di dalam membuat grafik. Yang kedua, waktu devotion kita itu dimulai dari 7.40 sampai jam 8. Jadi silakan dari 7.30 sampai 7.40 kalian join Gmeet, wali kelas. Yang menggunakan Gmeet ya, yang online silakan join Gmeet. 7.40 sampai 7.55 kita akan devotion. 7.55 sampai pukul 8 kalian akan menuliskan refleksi. Dan template refleksinya disediakan. Jadi refleksi yang kamu akan tulis begitu ya, silakan dituliskan dengan sungguh-sungguh dan serius dan dikirimkanlah di GCR WK Time. Yang berikutnya ini mengenai pembuatan grafik yang terjadi di hari Jumat. Grafik ini berisi seberapa baik kamu berusaha untuk tidak melakukan dosa favorit kamu dari hari pertama sampai hari keempat. Ya, jadi di hari Jumat yang kita biasanya chapel, kita akan pakai untuk pembuatan grafik. Setelah itu kamu akan lanjut dengan sharing bersama Bapak Ibu wali kelas. Dan juga mari kalian melihat dia punya penjelasan mengenai pembuatan grafik. Mari kalian simak. Oke, ini dia penjelasan pembuatan grafik. Grafik ini ya, kalian akan menggunakan template yang sudah disediakan. Terus di grafik ini tentunya ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X-nya itu menyatakan hari, yaitu hari pertama sampai hari keempat. Sumbu Y ini menyatakan skor. Yang mana skor itu dia punya kriterianya seperti ini. Skor -1 dia punya kriterianya, saya melakukan dosa favorit saya lebih dari 2 kali. Ya, lebih dari 2 kali. Terus kalau skornya 1, saya melakukan dosa favorit saya sebanyak 2 kali. Sampai dengan kalau skor saya 3, maka saya tidak melakukan dosa favorit saya secara konsisten
meskipun saya tergoda untuk melakukannya. Terus poin yang berikutnya, kalian menentukan skor proses dari hari pertama sampai hari keempat dengan menuliskan nilainya pada kolom hari, yang mana kolom harinya itu adalah sumbu X. Skor ditentukan sendiri setelah kamu menilai seberapa baiknya kamu. Ya, di dalam berusaha untuk tidak melakukan dosa favorit di hari tersebut. Ya, silakan dicocokkan dengan kriteria di atas. Yang terakhir, yang keempat, setelah menentukan skor proses dari hari pertama sampai keempat, maka tariklah garis untuk menghubungkan setiap skor proses sehingga dapat menunjukkan sebuah grafik yang utuh. Oke, dan yang berikutnya, mari kalian lihat dia punya contoh grafik. Ya, grafiknya akan contoh seperti ini, yang mana hari pertama itu skornya 3, sampai hari keempat itu skornya 2. Maka kamu akan tarik garis, jadilah seperti ini. Dari sini, kamu akan gunakan sebagai bahan untuk refleksi. Begitu ya, kamu berefleksi, di hari Jumat itu menggunakan bahan ini, grafik ini. Dan ini juga yang akan kamu sharing bersama wali kelas kamu. Di dalam kelas masing-masing. Ya, dan yang berikutnya, ibadah Paskah kita akan bersama-sama SMP dan SMA yang akan terjadi di hari Senin 11 April 2022 dimulai pukul 7.40. Ya, dan tetap ada pengisian refleksi chapel di GCR Bapak Ibu Guru Biblika Study. Ya, di GCR Bapak Ibu Guru Biblika Study. Dan yang terakhir ini khusus untuk kelas 12 ya, kelas 12 kan Senin sama Selasa kalian tidak masuk ya. Maka kamu punya bahan devotion akan dikirimkan di GCR WK Time. Jadi silakan kamu melakukan devotion dan juga mengisi refleksi menggunakan template yang disediakan. Dan juga penentuan skor proses per hari terutama Senin dan Selasa tetap dan wajib berjalan karena akan digunakan dalam pembuatan grafik di hari Jumat. Ya, itu sekian dari Ibu Frida dan berharap penjelasan Ibu ini bisa membantu kamu dan bisa membawa kamu untuk mengerti kita punya rangkaian kegiatan Paskah selama 1 minggu ke depan. Sekian dari Ibu Frida. Tuhan Yesus memberkati.